ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah ya Bu ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang ini? Banyak. 50. Masya Allah. Hujan Bu? Ya. Banjir ya Bu ya? Ya. Tadi saya dengar kabar ke berita di Ciharjo ya Bu ya? Jembatan apa namanya? Apa? Liman. Sokoliman. Saya padahal kalau ke Semen kadang lewat situ Bu. Itu jembatan kan sepi ya Bu ya? Tadi ada anak sekolah katanya nyambut di situ. Nah syukurnya ada yang apa namanya konangan ya bahasanya. Ya Allah Masya Allah. Dan saya kalau ke Semen itu suka nabras lewat Gua Pindol lewat situ. Sepi kan itu. Pernah lewat situ. Tapi ini Masya Allah ya, Allah kasih rezeki ibu-ibu itu bisa hadir ya 50 orang di sini. Ini nikmat loh Bu, ini rezeki. Ya, jangan dikira rezeki itu berupa materi terus. Ada yang sakit, ada yang nggak hadir karena sakit. Nah, barusan ada yang bersedih. Alhamdulillah. Yang dengar ngucapin apa? Ya kamu. Yang bersin dengar apa? Yang wa yusli balaku. Ya. Alhamdulillah kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat sehat, waktu luang dan bisa hadir ke sini. Dan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya baru tadi pagi Bu diminta gitu ya untuk menggantikan Ustazah siapa? Ustazah Ambar ya. Yang beliau sedang berhalangan hadir karena tetangganya Seripahan. Oh, tetangganya Seripahan. Dan kebetulan teman-teman yang lain juga sedang sakit. Ini lagi musimnya sakit. Wallahu alam sakitnya apa karena COVID, tapi kurang lebih indikasinya sama, batuk, pilek, demam, diare dan lain sebagainya. Cuman karena pandeminya kan sudah ditutup ya Bu ya, jadi orang ngiranya bukan COVID. Gitu. Makanya kita tetap harus disuruh pakai protokol kesehatan. Tapi apapun itulah, Bismillah, kita menyiapkan untuk bertolabul ilmi. Barang siapa menempuh jalan untuk bertolabul ilmi di sini dalam kurungnya ilmu agama atau ilmu agama Islam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Hari ini temanya apa Mbak? Nabi Nuh. Temanya Nabi Nuh. Merinding saya baca temanya. Kebetulan Gunung Kidul kok lagi di mana-mana banjir. Merinding nggak Bu? Merinding. Dan kebetulan kita tuh di gunung ya Bu ya. Udah ada yang pernah dengar ceritanya tentang Nabi Nuh? Ya, ceritanya Nabi Nuh tuh ya kalau anak-anak TK kan paham ya. Kapal Nabi Nuh gitu kan ya. Di sini ada pesan keimanan, ada pesan tauhid di sini tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih sekitar 800 tahun. Lama nggak Bu? 800 tahun. Ibu yang paling tua di sini usianya berapa? 70. Siapa yang paling tua? 73. Ada yang lebih tinggi usianya? Yang lebih tinggi dari 73? Masya Allah. Berapa Bu? 74. Ada yang lebih tinggi lagi? Gak ada. Masya Allah ya Bu ya. Masih dikasih kesehatan 73, 74 bisa jalan ke sini. Suami saya baru 40 tahun tidur terus. Kan lagi flu, lagi pilek, lagi diuji juga udah keluhannya aduh kapan sembuhnya ya nih, ya sabar. 40 tahun ya lagi diuji. Sakit itu ujian ya. Kalau jenguk orang sakit Rasulullah mengajarkan apa? Doanya la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? Tidak apa-apa. Tahurun itu mensucikan, insya Allah. Mensucikan dosa. Barangkali kita itu banyak dosa. Sampai kapan? Sampai suci, sampai bersih. Kalau lama sakitnya ya barangkali dosanya banyak. Ya, barangkali dosanya banyak. Apa karena dikira ustadz atau mungkin ustazah gitu terus
bersih dari dosa? Bukan, malah ujiannya besar. Hati-hati, ustadz-ustadzah itu bisa-bisa dosanya juga banyak, ya kan? Karena merasa ini terus kadang kalau dapet ini pesan, ustadz izin, gitu muridnya izin, kalau kamu sakit sedikit, nah ini udah bisa jadi ini prasangka ya, seudon ya, ina ba'dodon ismun, sebagian dari don prasangka itu dosa, ismun. Nah gitu, bisa jadi ustadz-ustadzah kalau lagi diuji sakit mungkin karena juga dosa, atau mungkin karena ujian untuk menaikkan derajat. Kembali ke Nuh tadi, kapan Nabi Nuh? Jadi Nabi Nuh itu berdakwah 800 tahun. Banyak nggak Bu yang ikut? Banyak nggak? Enggak, sedikit. Bahkan anaknya saja tidak ikut, didakwahi gitu ya. Dan ini ujian bagi seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Ibu di sini siapa yang bawa anak, cucu, menantu, tetangga, atau berangkat sendiri? Tetangga ya. Biasanya jalurnya tetangga ya. Cucu anak menantu tuh agak susah gitu kan. Pengajiannya ibu-ibu gitu kalau anaknya masih muda. Kalau menantu jaga hati, takut tersinggung gitu kan ya gitu. Udah ajak sekali dua kali, kalau nggak mau ya udah gitu kan ya. Ya, beratnya tuh begitu Bu, ngajak kebaikan tuh sama orang yang paling dekat sendiri aja tuh. Kenapa? Karena sudah tahu boroknya, udah tahu ini jelekannya. Jadi orang tuh lebih melihat kejelekannya gitu. Allah kayak ibu nggak pernah dosa, Allah kayak kamu nggak pernah ngelakuin salah ini itu aja. Ngaji terus tapi ya perubahannya gitu-gitu aja. Ya kan? Beratnya di situ. Nah, Nabi Nuh itu berdakwah 800 tahun. Tidak banyak yang bisa ikut. Segini saya lihat cukup banyaknya dari 50 orang. Tapi sebenarnya di luar sana ada banyak nggak Bu? Banyak sekali. Ya. Tapi ini Masya Allah ini sudah sangat banyak. Tapi masih lebih banyak yang belum ngaji. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu 800 tahun, yang ikut itu tidak banyak, sedikit. Tetapi walaupun sedikit, Nabi Nuh tidak putus asa, tetap semangat. Meskipun mungkin saat ini yang datang pengajian itu ibu aja, ibu terus gitu, tetangga belum, mungkin satu RT atau satu rumah atau satu kampung tuh baru ibu aja gitu, karena dijawel sama temen tetangga desanya gitu. Tapi nggak apa-apa, harus semangat. Apalagi sudahlah cuman sendiri, kadang dinyinyirin. Alah kamu tuh ikut pengajian apa sih, rajin banget hujan-hujan. Nanti kalau flu loh, nanti kalau sakit loh. Ngaji nggak ngaji sakit. Kalau lagi dapat diuji sakit lah, ya. Kamu tuh kalau ini soalin gitu. Biasanya kan begitu kan ya. Padahal kalau ngaji dapat apa sih? Ngaji dapat apa sih? Dapat ilmu. Gitu. Dapat ilmu. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, semakin berat langkahnya itu semakin banyak kebaikannya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak yang nyinyirin itu semakin berat ujiannya kan ya, tetap semakin banyak pahalanya, semakin banyak kebaikannya. Kalau mau mikirin dunia mah ya, kalau mau mikirin ujian hidup ya, banyak banget Bu ya mikirin ini. Tapi kalau bisa datang, emang berat ya waktu datang berangkat mau ngaji tuh, dari mulai jadwal paginya itu, ini hari Rabu pengajian, ada aja ya berita pagi-pagi, ada tetangga meninggal, udah dapat berita lagi, ada yang sakit, ini mau tengok, mau jenguk, mau ini kayak gitu ya, jadwal arisan atau apa gitu, kebetulan tuh ada aja gitu ya. Gitu. Allah pakai ban bocor pula gitu, ada yang sakit pakai mules, pakai pening, ada aja ya seperti itu. Tapi perlu ibu ketahui itu adalah bisikan setan. Ada aja yang memberatkan itu. Kalau bisa kelihatan itu setannya, bayangan itu ya, ada yang nyandal di telinga, ada yang bendolin kaki, itu berat banget kaki, ada asam urat. Kenapa Bu? Rematik, ini pakai keram-keram gitu, ada aja gitu. Mana ngeliat dompet, kalau yang butuh transport ya Bu, ya Allah 5.000 perak, ini belum belanja gitu.
ujiannya tuh aduh kayaknya ngaji tuh males gitu kan ya. Itu beratnya ujian. Kalau ibu nggak sadar, nggak paham itu, wah kalah. Begitu udahlah nggak ngaji dulu lah, mulai chatting, aku kayaknya hari ini belum bisa ngaji, ada ini ada itu, wah setan tuh cekakakan tuh. Berhasil, berhasil. Ya seperti itu gitu. Tos gitu, yang lain-lain tuh pada tos gitu. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Dan ini berat. Bahkan kalau dipikir sampai pakai perasaan itu ya, itu sangat menyayat hati. Bagaimana Nabi Nuh ya mengusahakan itu bersama dengan pengikutnya itu bikin perahu di atas gunung. Di atas gunung kemudian selama proses pembuatan itu ya nggak nyinyir pakai mulut aja, bahkan diceritakan itu sampai membuang kotoran di perahu itu. Jadi dijadiin jamban Bu ya. Kalau kita dulu jambannya belum kayak sekarang ada kloset ya Bu ya, pakai jamban ceplok gitu ya. Itu kapalnya Nabi Nuh itu segede itu Bu, diberakin sama pengikutnya. Ibu belum pernah diberakin kan? Belum, jadi belum berat Ibu mah. Nabi Nuh tuh bikin kapal, padahal kapalnya ini maksudnya adalah menyelamatkan mereka. Walaupun Nabi Nuh waktu itu tidak dikasih tahu kenapa disuruh bikin kapal. Pokoknya mah sami nawatok mah taat bikin kapal gitu kan ya. Diberakin sampai satu hari itu beraknya udah penuh gitu kan ya, udah bawa kemana-mana. Karena kan itu di puncak gunung jauh dari desa gitu ya. Itu ya yang di desa nggak kebauan gitu kan ya. Tapi kan terus ngubeng banyak gitu. Sampai satu hari tuh akhirnya Allah timpakan sakit gudik ya bahasanya tuh pada sekampung kayak gitu. Tapi masih ada juga yang ke sana gitu ya, walaupun udah kena koreng-koreng gitu. Jadi berat-berat menempuh mendaki gunung tuh cuma mau berak di kapalnya Nabi Nuh. Qadarullah kecemplung, kepleset. Kecemplung, selamat, bisa sehat, sembuh. Ngomong sama teman kampungnya, aku tadi kecemplung di kapalnya Nabi Nuh, kena berak, sembuh, berbondong-bondong penyemplung bersihin kapalnya. Jadi Nabi Nuh gak repot itu beraknya dibuat ini, buat sepak ya buat ini, sampai akhirnya sembuh. Ya begitu. Jadi kita kalau sama orang yang nyinyir itu gak usah repot-repot tuh. Nanti tuh bahasanya tuh kemakan omongan sendiri gitu lah bahasanya ya. Ini kayaknya ibu-ibu yang senyum-senyum tuh pengalaman kayaknya pernah kerasa iya kayak waktu itu tuh si ini tuh kena makan omongan sendiri gitu kan. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah pusing. Setelah itu sampai tiba masanya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk bersiap mengajak semua pengikutnya untuk masuk kapal. Ya, mengajak pengikutnya untuk masuk kapal. Waktu itu baru hujan rintik-rintik. Baru sehari 2 hari. Kita semalam aja tadi banjir ya Bu ya. Baru sehari 2 hari. Belum. Nabi Nuh tuh sudah rasa kasih sayangnya ya sama anaknya itu sudah sampai diminta Kan'an. Ya, anaknya Nabi Nuh siapa tadi? Namanya Kan'an ya? Ya. Nanti saya salah lagi. Ada yang kenal nggak? Nggak tahu namanya? Iya Kan'an ya. Nah, ada yang kenal kok. Itu udah kenalan tuh sama anaknya Nabi. Kan'an gitu ya. Kan'an, anaknya Nabi Nuh ya, putranya Nabi Nuh Kan'an. Itu udah diajak-ajak, apa kata Kan'an? Aku mau pergi lari ke gunung. Lah kapalnya Nabi Nuh ditaruh di mana? Di atas gunung. Dia bilangnya Kan'an mau lari ke gunung biar nggak kena banjir. Udah gitu sampai udah tinggi gitu. Terus udah mulai orang-orang desa tuh pada pergi ke gunung. Dan kapalnya Nabi Nuh tuh sudah sedikit demi sedikit itu terangkat. Ya kan? Kalau kapal kalau kena air dia ngapung sendiri ya Bu ya. Itu Nabi Nuh tuh pasti dengan kasih sayangnya memanggil, wahai Kan'an, kemarilah nak gitu ya. Ikut ke kapal. Waktu itu kapalnya masih cuma muat sepasang sih dari binatang ya. Karena memang Allah akan timpakan azab itu benar-benar membinasakan. Jadi supaya tidak binasa semuanya, bahkan binatang-binatang pun tetap diselamatkan sepasang
supaya nanti ketika terdampar di satu negeri dia masih bisa bereproduksi kembali dan ini beregenerasi kembali, berkembang biak kembali kayak gitu. Dan kalau pengikutnya cuma sedikit, tapi kan Anya masih sombong, aku masih bisa memanjat pohon. Pohon yang paling tinggi pohon apa Bu? Pohon cemara katanya. Pohon yang paling tinggi ya, pohon cemara, dan naik situ. Tapi qadarullah tetap tenggelam. Sombongnya si Kan'an, seolah-olah dia bisa melawan Allah, ya kan? Ini adalah gambaran ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, maka dia sombong. Padahal manusia mah ya makhluknya Allah. Hujan itu makhluknya Allah. Gunung makhluknya Allah. Tetapi hanya satu makhluk yang Allah kasih akal, yaitu manusia. Nah, kadang akalnya ini tidak digunakan untuk taat. Tapi kalau gunung, ya, sungai, lautan, itu mah patuh aja, patuh. Ini saking, ya, ini ada hadis qudsi ya, saking takutnya laut, ya, saking takutnya laut tuh setiap 3 hari itu meminta kepada Allah untuk menenggelamkan setiap manusia yang bermaksiat di pinggir pantai. Meminta kepada Allah, minta izin. Banyak gak Bu maksiat di pinggir pantai? Banyak banget. Maksiatnya tuh gak cuma yang buka baju aja, yang melakukan kesyirikan, ya, yang mendewakan laut, yang berdoa memohon ampun atau memohon perlindungan dari semua makhluk laut, gitu, ya, seperti itu. Dan itu laut karena merasa patuh, ya, taat dan patuh kepada Allah, dan laut itu adalah makhluknya Allah, nggak mau kena tegur, nggak mau kena kena murka dari Allah, maka selalu minta izin untuk manusia-manusia yang bermaksiat di pinggir pantai itu untuk boleh dimusnahkan. Tapi karena rahmat Allah nggak kasih Bu. Bayangin kalau setiap si laut tadi minta 3 hari sekali, bencana ya Bu ya. Kita aja kaget ya. Barusan Cianjur, Gunung Kidul aja kemarin Senin longsor, Sabtu hari longsor. Baru Gunung Kidul aja ya, ada yang banjir gitu. Cianjur gempa aja pakai susulan ya, susul menyusul gitu ya. Ini belum kiamat Bu, ya. Udah saat kayak kondisi kayak gitu tuh kemarin saya lihat videonya ya, ada ibu-ibu tuh darahnya di sini kepala paling ketimpa ya. Itu lagi bingung kesana kemari nyariin anaknya. Mungkin tadi pas gempa itu ya asal lari aja sampai nggak tahu anaknya di mana, ya kan? Begitu. Ya, apalagi kalau nanti sudah kondisi kiamat. Nah, dari sini kita belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini, ya. Lamanya melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, itu tidak membuat putus asa Nabi Nuh. Tetapi tetap Nabi Nuh itu bersabar. Kemudian ada pelajaran lagi tentang kesombongan, tentang keangkuhan. Kita nggak boleh bermaksiat kepada Allah sekecil apapun maksiatnya. Karena apa? Karena kita cuma makhluk. Ada yang pernah disengat tawon? Pernah? Ada yang pernah digigit semut? Ada yang pernah telinga atau matanya kemasukan semut? Sakit, bingung, heboh ya. Cuma begitu ujiannya, udah kalah kabut ya. Mau sombong sama Allah. Padahal kalau Allah mau ngasih azab ya, mau ngasih musibah ya, pun gampang banget ya, kayak gitu. Makanya kalau lagi dikasih kesehatan, dikasih rizki ya, dikasih nikmat harta, jangan sampai lupa bahwa itu semua adalah titipan dari Allah. Saya mau cerita sedikit tentang Gunung Kidul. Jadi ustadzah saya itu, beliau namanya Ustadzah Reskiana kalau nggak salah tuh. Beliau alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, tahun 2019 kalau nggak salah ya. 19 akhir sebelum COVID kayaknya, sudah COVID tapi sebelum
lockdown. Itu pernah kunjung ke Gunung Kidul. Kemudian beliau mengunjungi beberapa tempat di Gunung Kidul, kan ada geopark ya di Gunung Kidul itu. Nah itu salah satu yang pernah beliau kunjungi adalah Wonokomo ya, yang terletak di Gading Playan Gunung Kidul. Kemudian bertemu dengan penunggunya di sana, penunggu maksudnya mah yang jagain Wonogama gitu ya, bahasanya ya manusia gitu, bukan penunggu apa yang jagain hutan itu gitu, orang universitas juga. Dan di sana terlibat percakapan, ngobrol-ngobrol tentang alam Gunung Kidul. Jadi Bu, ternyata Gunung Kidul itu dulunya itu adalah sebuah gunung besar yang ada di tengah lautan. Gunung besar. Nah kemudian terjadi ledakan dahsyat ya, maksudnya erupsi gitu ya, gunungnya meletus. Sekitar diceritakan di situ kalau nggak 500 tahun, 5.000 tahun lalu gitu ya. Lama ya Bu ya. Wah kita mah belum apa-apa tuh Bu ya. Mungkin ini masih hutan kayaknya. Jadi Gunung Kidul tuh dulunya hutan. Tanaman apa aja tumbuh. Kalau sekarang kita melihatnya apa ya? Batu-batu ya. Tanaman aja tuh tanah hujan ya. Tanah hujan atau palawija gitu kan ya yang dikenalnya. Bahkan sampai menjadi problem itu kalau anak-anak muda di Gunung Kidul tuh mesti lulus SMP SMA tuh merantau. Kenapa? Karena dari tanah Gunung Kidulnya nggak ada harapan gitu kan ya. Mikirnya tuh begitu gitu. Terus pokoknya buruh aja lah, merantau aja. Nah Beliau Sekian itu sebenarnya mencari tahu kenapa sampai Gunung Kidul tuh disorot sama UNESCO ya, sampai dilihat geopark. Jadi kalau UNESCO itu kan luar negeri ya Bu. Kalau melihat di daerah satu tempat itu masuk geopark, itu berarti tanah yang menjanjikan Bu. Entah ada apanya ya di Gunung Kidul, tahu ada berlian kek, tahu ada permata, kita yang nggak tahu ya, tapi orang-orang kita mah tahu gitu. Ada apanya di Gunung Kidul. Nah itu ada percakapan tuh katanya dulu tuh Gunung Kidul tuh berupa gunung, kemudian meletus. Yang sekarang ini jadi Gunung Kidul ini ternyata pangkalnya. Jadi kalau tingginya gunung segini ya Bu, gitu. Kalau meletus mah hilang sedikit ya, separuh pucuk atas. Tapi ini karena ledakan dahsyat itu separuh Bu, gitu. Jadi Bukit Patok Gunung Kidul itu, yang bukit yang tinggi itu sebenarnya baru kaki bukit, kaki gunung. Bisa dibayangin ya? Dan kita tuh berada di tengah lautan gunungnya. Loh kok sekarang kita jauh Mbak dari laut? Barangkali lautnya sedang surut. Nah terus berarti kemungkinan, iya, apa coba kemungkinan? Kemungkinan bisa tenggelam juga dong Mbak gunungnya. Iya. Ngeri ya Bu? Kalau dari ceritanya Nabi Nuh tadi, dia kapalnya udah ditaruh di atas gunung. Di atas gunung ya, kapalnya aja masih bisa ya, masih bisa mengapung. Nah sedangkan kita itu ada di kaki gunung. Dan dulu ceritanya gunungnya itu ada di tengah laut. Jadi bisa dibayangkan. Terus gimana dong Mbak kita, gimana dong Bu kita? Kabur kemana? Coba, mau kabur kemana? Cianjur gempa. Mau kabur kemana? Gitu. Waktu saya chatting adik saya yang di waktu dulu tuh masih di Semarang, yang tugas di Semarang, pas banjirnya Gunung Kidul tahun 2017 atau 18 ya? 17 ya, akhir ya. Gunung Kidul banjir lur gitu. Ya bahasanya lur ya, sedulur kan ya. Gunung Kidul banjir lur. Hah, Gunung Kidul banjir, yang benar aja. Kan gunung gitu. Terus ada yang di yang di Solo nimpalin, jangan dikira Gunung Kidul tuh pinggir pantai, dia lebih landai daripada Semarang. Terus nggak berapa lama tuh, tahun berapa ya, 2020 kayaknya ya, yang Semarang banjir. Terus kalau Semarang banjir wajar, dia pinggir laut, dia lebih landai. Enggak, sebenarnya terjadinya itu ya, kalau ayatnya itu menyebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Lu diapain sama manusia? Maksiat. Ya, tangan manusia, maksiatan apa aja? Ya banyak, apa aja ya? Gitu. Mulai dari korupsi,
Ya, yang dikorupsi apa? Ya jalannya, ya jembatannya, ya buat ngeruk kalinya mungkin, ya bikin tanggulnya mungkin, itu kan yang kemaksiatan, apalagi ribanya mungkin, zinanya mungkin, terus kemaksiatan nggak mau nasihatin orang. Udahlah, pokoknya yang penting aku keluarga soleh, yang dia biarin aja kayak gitu. Kalau kemarin saya nyampein apa? Kita berada dalam satu kapal. Kalau kita nggak mau ngingetin teman kita yang bocorin kapal, kita tenggelam dalam lautan karena kita satu kapal. Jadi gimana Bu? Kabur Bu? Saya mah mau kabur. Ada yang mau ikut kabur? Saya beneran mau kabur. Nggak akan bisa kabur Bu. Yang ada kita lari, ya, lari, dan larinya itu semakin mendekat kepada Allah. Ya Bu ya? Ya. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Allahu Somad. Allah itu tempat bersandar segala sesuatu. Jadi kalau kita takut sama azabnya Allah, kita takut kena musibah, kita takut kena murkanya Allah, bukan lari kabur. Beda kalau kita takut sama rampok, ya, sama maling, kabur ya Bu ya. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita harus lari mendekat sama Allah. Larinya itu jadi kalau mau berangkat ngaji itu ya, buru-buru tuh gitu ya. Walaupun gurunya telat ya. Aduh, saya mau udah buru-buru sampai inian tadi becek-becek, kena kecipratan, terus tadi lagi jalan naik motor ada mobil lewat yang nyiprat gitu. Gurunya telat. Husnudon aja, gurunya tak ada apa-apa gitu. Terus doain aja semoga selamat sampai sini dan bisa pulang lagi dengan selamat. Amin. Ya, kayak gitu. Harus bersegera. Karena ini bagian daripada apa? Lari mendekat kepada Allah. Kenapa kita harus lari mendekat sama Allah? Rajuk ya Bu ya. Coba di analogikannya tuh begini. Ada ibu nih, si anak. Ayo, main perosotan gitu, main. Jadi bawa apa nih? Bawa ini. Kalau anak itu takut marah ibunya, dia nggak akan lari ke sana. Lari peluk ibunya. Ya kalau ibunya marah gitu dipeluk sama anaknya pasti luluh ya Bu ya. Luluh gitu. Tapi kalau nggak takut sama ibunya, ayo terus main terus. Ya udah main terus. Tahu-tahu maknya datang bawa cambuk apa? Bandelnya. Ya kan seperti itu. Gitu ya Bu analoginya ya. Ya bisa kebayang gitu kan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu. Maaf banget ini ya, karena telatnya juga lumayan panjang gitu ya. Ya, kita mah nggak usah dilihat terlambatnya gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ibrah ya untuk ibu-ibu semua yang bingung tadi. Jadi pelajarannya mau saya ringkaskan ya. Lamanya kita mencari ya berbuat kebaikan walaupun seolah-olah gak ada hasilnya ya, seolah-olah seperti tidak akan berbuah hasil gitu. Allah, aku nasihatin dia mah udah ribuan kali, udah puluhan kali, udah kayaknya udah nggak bisa. Nggak boleh putus asa ya, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita harus terus mencoba. Kemudian pelajaran yang kedua, kita nggak boleh sombong ya. Karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Maka kita sebagai makhluk tidak boleh merebut atau tidak boleh mengambil selendangnya sang Khalik. Pamali, bukan pamali lagi, ntar kualat ya, itu nggak bisa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada siang hari ini. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu karena hadirnya terlambat ya. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bisa menjadi ibrah atau pelajaran buat ibu-ibu semua, menambah keimanan, menambah ketakwaan, dan ibu semakin semangat lagi untuk bertolabul ilmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin. Udah.